Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Nurainia. Saya mahasiswi Universitas Matlaul Anwar Banten, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Hajah Ratu Mauladaniati MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA, dan teman-teman yang saya banggakan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Kapita Selekta Matematika SMA. Dalam video ini, saya akan membahas materi SMA, yaitu limit dan turunan. Mari kita bahas bersama-sama. Baik teman-teman, yang akan kita bahas pertama kali yaitu limit fungsi aljabar. Di dalam limit fungsi aljabar ini, kita akan membahas tentang definisi limit, sifat-sifat limit, dan menentukan nilai suatu limit dalam bentuk tentu dan bentuk tak tentu. Baik, yang pertama yaitu definisi limit. Nah, limit itu berarti mendekati, ya. Nah, di sini coba perhatikan barisan bilangan berikut. Nah, di sini ada sebuah garis bilangan ya, barisan bilangan. Nah, di sini pertanyaannya, angka mana saja yang mendekati angka 3? Jika kita lihat dari sebelah kiri, yaitu angka 2. Dan jika kita lihat sebelah kanan, yaitu angka 4 yang mendekati angka 3. Nah, apakah hanya angka 2 dan 4 yang mendekati angka 3? Tidak, tentu saja. Nah, kita lihat lagi barisan bilangan selanjutnya nih. Angka 3 di sini kita perbesar garis bilangannya. Nah, itu ada 2,5 dan 3,5. Nah, itu 2,5 mendekati 3 dan 3,5 juga dekat dengan 3 ya. Setelah itu, kita perbesar kembali garis bilangan ini. Nah, di sini ada 2,99 dan 3,01. Nah, itu mendekati angka 3 ya, teman-teman. Nah, maka dapat disimpulkan bahwasannya limit fungsi adalah nilai pendekatan di sekitar titik tertentu, baik pendekatan dari kiri maupun dari kanan titik tersebut. Nah, itu definisi limit. Selanjutnya, coba kita perhatikan. Kita akan membahas tentang menentukan nilai fungsi terlebih dahulu. Nah, di sini diketahui suatu fungsi f(x) sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, kita menentukan nilai fungsinya dengan cara mensubstitusikan nilai x sama dengan 0 ke dalam fungsi tersebut. Nah, kita substitusi nilai 0 itu untuk x sama dengan 0 ya. Kita substitusi kepada persamaan fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. Nah, kita substitusi menghasilkan 2. Selanjutnya, untuk x sama dengan 1, kita substitusi kembali ke dalam fungsi fx. Nah, itu hasilnya 3. Nah, untuk 3, untuk x sama dengan 3, kita substitusikan kembali ke dalam fungsi fx. Nah, hasilnya 0 per 0. Dan yang terakhir, yang x sama dengan 4, kita substitusi kembali ke dalam persamaan fx itu. Dan hasilnya 5. Oke, kita sajikan ke dalam bentuk ini ya, diagram kartesius. Nah, kita akan membuat grafiknya. Untuk x sama dengan 0, itu di 2 ya, y-nya. Atau hasil dari x sama dengan 0 itu 2. Nah, kita kasih tanda di sini dengan titik ya. Selanjutnya, untuk x sama dengan 1, itu di 3. Untuk x sama dengan 2, itu di 0 per 0. Nah, di sini tidak ada 0 per 0. Nah, kita nanti bahas ya, kenapa itu hasilnya 0 per 0. Nah, untuk itu dilanjutkan dengan x sama dengan 3. Sama dengan 3 itu hasilnya 5. Kita kasih tanda dengan titik pula. Nah, kenapa di sini tidak ada 0 per 0? Bagaimana nih caranya supaya 2 ini kita ketahui nih ya hasilnya itu berapa? Nah, 0 per 0 ini merupakan limit dengan bentuk tak tentu. Nah, saya akan membahas
sedikit ya, sebelum nanti lebih lanjutnya di pembahasan berikutnya. Nah, di sini 0/0 adalah hasil limit tak tentu. Nah, cara menyelesaikan limit tak tentu tidak dengan substitusi, ya, tidak dengan substitusi. Ada cara lain, yaitu dengan pemfaktoran. Ya, dengan pemfaktoran. Yuk kita kerjakan dengan pemfaktoran. Nah, di sini kita kerjakan limit X. Dengan limit ya, kita mengerjakannya. Limit X mendekati 2. Ya. Limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2. Nah, kita faktorkan terlebih dahulu X kuadrat min 4-nya menjadi X min 2 dengan dikali dengan X plus 2 per X min 2. Nah, kalau kita tidak yakin, coba kita periksa ulang. Ini ya, kita kalikan X kali X, X kali 2, min 2 kali X, dan min 2 kali 2. Itu akan menghasilkan X kuadrat min 4. Nah, kita sederhanakan. Di sini ada X min 2 ya, pembilangnya, dan penyebut ada X min 2. Kita boleh dihilangkan ya, teman-teman. Soalnya ini sama ya. Nah, sisalah hasilnya yaitu X plus 2 ya. Setelah masuk X plus 2 baru kita bisa substitusi nilai X sama dengan 2 ini. X mendekati 2 ini ya. X-nya itu 2. Nah, kita masukkan ke dalam X ini. Nilai X ini itu 2. 2 tambah 2 itu 4. Seperti itu ya cara penyelesaiannya. Jadi 2 itu hasilnya di 4. Nah, kita kasih tanda. Nah, jadi grafiknya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini ada persamaan limit X mendekati C, limit fx, X mendekati C sama dengan L. Nah, limit suatu fungsi itu dinamakan fx ya. Untuk X mendekati C, maka fx akan mendekati L. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya itu sifat-sifat limit fungsi. Di sini ada yang pertama, limit K dengan X mendekati A sama dengan K, yaitu konstanta itu sendiri. Contohnya nih, limit 3 dengan X mendekati 2, itu hasilnya adalah 3. Yang kedua, limit X dengan X mendekati A, yaitu nilainya A ya, yang mendekati itu. Nah, di sini A. Misalnya, contohnya nih, limit X dengan X mendekati 2, maka kita substitusi 2 ini ke dalam persamaan X ya, dalam X. Hasilnya adalah 2. Selanjutnya, yang ketiga, limit K dikalikan dengan fx dengan X mendekati A, itu sama dengan K dikalikan limit fx dengan X mendekati A. Contohnya, limit 3x kuadrat dengan X mendekati 2. Nah, kita sesuaikan dengan polanya ya. 3 nih ya. K-nya adalah 3. Nah, 3. Selanjutnya limit X kuadrat, X mendekati 2. Nah, di sini 2-nya ini kita substitusi ke dalam nilai X ini nih. Ya, jadi 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 adalah 4. Tinggal kita kalikan, 3 kali 4 yaitu 12. Selanjutnya ada sifat yang keempat. Limit fx plus minus gx dengan X mendekati A itu akan sama dengan limit fx dengan X mendekati A plus minus atau positif negatif limit gx dengan X mendekati A. Contohnya di sini ada contoh soalnya, limit X kuadrat plus 2X dengan X mendekati 3. Nah, di sini sama dengan limit X kuadrat ya. Limit X kuadrat dengan X mendekati 3. Nah, kita pisahkan nih. Limit X kuadrat dengan X mendekati 3. Selanjutnya plus minus. Limit bisa plus, bisa negatif ya. Bisa positif, bisa negatif. Limit 2X X mendekati 3. Nah, di sini X kuadrat. Di sini kan ada X kuadrat nih. Nilai 3 ini kita masukkan ke dalam X. 3 pangkat 2 jadinya ya. Ke dalam X kuadrat ini. 3 pangkat 2 ditambah 2 ya.
ditambah 2, kita majukan ke depan, 2 ini ya, 2 limit X dengan X mendekati 3. Nah, ini sama saja, padahal ini sama saja ya, karena ini 2 yang dikedapatin biar kita dapat memudahkan. Nah, di sini ada X-nya itu mendekati 3, maka kita masukkan 3 ini ke persamaan X ini nih, ke dalam X ini. Jadi 2 kali 3 itu adalah 6, dan 3 pangkat 2 itu 9. Oke, jadi 9 tambah 6 yaitu 15. Untuk sifat yang kelima, limit fx dikali gx dengan x mendekati a. Itu sama dengan limit fx dengan X mendekati A dikalikan dengan limit GX dengan X mendekati A. Contohnya di sini, limit X kuadrat dikalikan dengan X sama dengan 2. Sama dengan limit X kuadrat dengan X mendekati 2 dikali limit X dengan X mendekati 2. Jadi kayak dipisah gitu ya teman-teman, biar memudahkan. Nah, kalau di sini X-nya mendekati 2, maka nilai 2 ini kita substitusi ke dalam X kuadrat ini. Nah, 2 ini kita kok minus ya? Oke ya, di sini X mendekati 2. 2-nya ini kita substitusi ke dalam X kuadrat, yaitu menjadi 2 pangkat 2 ya, menjadi 4 hasilnya. Dan di sini juga 2, kita substitusi ke dalam X, itu 2 ya. Nah, 4, 2 kuadrat itu 4, dan dikalikan dengan 2, yaitu 8. Selanjutnya, untuk sifat ke-7, ke-6, tadi ke-5 ya, limit fx per gx dengan x mendekati a itu akan sama dengan limit fx dengan x mendekati a per limit gx dengan x mendekati a. Dengan limit gx, x mendekati a dengan x mendekati a itu tidak sama dengan 0 karena dia penyebut ya di sini. Nah, contohnya limit x kuadrat plus 3 per x plus 1 dengan x mendekati 1. Nah, kita polanya seperti ini. Kita ubah dulu limit x kuadrat dengan x mendekati 1 ditambah limit 3 dengan x mendekati 1. Nah, per limit x dengan x mendekati 1 dan plus limit 1 dengan x mendekati 1. Nah, kita tinggal substitusi x sama x-nya itu satunya ini ke dalam persamaan x nih. Yang pertama, x mendekati 1, satunya ini kita masukkan ke dalam persamaan x kuadrat. Nah, berarti jadi 1 kuadrat. Selanjutnya plus 1 kali 3 ya. 1 kali 3 itu 3. Enggak, karena ini enggak ada variabelnya, jadi tetap 3 ya. Setelah itu x mendekati 1 untuk limit x mendekati 1 itu 1, dan untuk limit 1 itu 1 ya, tetap 1 karena di sini enggak ada variabelnya, walaupun ada tetap 1 ya. Nah, kita x kuadrat plus 3. X kuadrat 1 kuadrat ya, maksudnya 1 ditambah 3 itu 4, dan 1 tambah 1 yaitu 2. Jadi hasilnya 4/2. Nah, 4/2 itu berapa? 2 ya. Oke. Selanjutnya yang sifat ke-7 ya, limit fx pangkat n x mendekati a sama dengan limit fx ya dengan x mendekati a dipangkatkan n. Oke. Contoh di sini limit 3x kuadrat min 1 pangkatkan 5 dengan x itu mendekati 1. Nah, kita ubah ininya ya sama dengan limit 3x kuadrat min 1 dengan x mendekati 1 itu kita kuadratkan. Selanjutnya, nah di sini kan ada x ya,
X-nya itu 1, kita substitusikan nilai 1 ke dalam persamaan ini ya, 3X, X ini ya, ke dalam X kuadratnya. 3 kali 1 kuadrat min 1 pangkat 5 ya, pangkat 5. Oke, sini 3 min 1 pangkat 5. Sini 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 itu adalah 32. Baik, di sini sifat limit yang ke-8 ada limit akar pangkat n dari fx dengan x mendekati a itu sama dengan, kita tadinya limitnya di luar nih, kita masukkan ke dalam bentuk akar. Jadi sama dengan akar pangkat n limit fx x mendekati a. Nah, di sini dengan bilangan asli. Nah, n-nya itu lebih dari sama dengan 2. Dan di sini akar pangkat n dari limit fx dengan x mendekati a dengan anggota bilangan real ya. Sini. Contoh nih, limit akar pangkat 3 dari x kuadrat plus 2 dengan x mendekati 5 itu sama dengan akar pangkat n ya, limit x kuadrat plus 2 dengan x mendekati 5 ya. Nah, di sini kita kalikan limit x kuadrat ya, limit x kuadrat x mendekati 5 ditambah dengan limit 2 x mendekati 5. Kita pecah ya. Jadi kita pisahkan nih antara limit x kuadrat dan limit 2. Nah, setelah itu x mendekati 5. Nah, di sini ada nilai 5. 5 ini kita substitusi ke dalam x nih. Nah, 5 pangkat 2 jadinya ya. 5 pangkat 2 plus 2. Karena di sini tidak ada variabel, jadi kita tidak bisa mensubstitusikan nilai 5 ini ya. Jadi 5 kuadrat ditambah 2. Akar pangkat 3 dari 5 kuadrat plus 2. Nah, di sini 5 kuadrat itu 25 ya. 5 pangkat 2 ditambah 2. 25 tambah 2, 27. Nah, akar pangkat 3 dari 27 kita bisa sederhanakan menjadi seperti ini ya. Jadi akar pangkat 3, 3 pangkat 3 ya. 3 pangkat 3 itu kan 27. Nah, kita sederhanakan sama dengan hasilnya yaitu 3 per 3 sama dengan 3 pangkat 1. Nah, 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Baik, selanjutnya menentukan nilai suatu limit bentuk tentu dan bentuk tak tentu. Jadi dalam suatu limit itu ada hasil limit bentuk tentu. Hasil limit bentuk tentu itu diantaranya ada A per B, A per 0. A per 0 itu sama dengan tak hingga ya. 0 per B itu sama dengan 0, dengan A, B itu anggota bilangan real. Dan untuk hasil limit bentuk tak tentu itu ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga, terus tak hingga, min tak hingga, setelah itu tak hingga, pangkat tak hingga dengan A dan B merupakan anggota bilangan real. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan hasil limit berikut. Limit 5x kuadrat dengan x mendekati 1. Nah, kita tinggal substitusi nilai 1 ini ke dalam x ya, dan persamaan 5x kuadrat. Nah, sini 1 kita masukkan, substitusikan yaitu jadi 1 kuadrat atau 1 pangkat 2. Jadi 5 kali 1. Ya, tinggal 5 kali 1. Nah, ini merupakan bentuk tentu dengan metode substitusi ya. Selanjutnya, yang kedua ada limit x kuadrat min 4 per x min 2 dengan x mendekati 2. Nah, jika kita melakukan atau mencari dengan cara substitusi, hasilnya akan seperti ini. Ya, 2 kita substitusikan ke dalam x. 2 pangkat 2 min 4 per 2 min 2 itu hasilnya 0 per 0. Nah, maka hasilnya ini bentuk tak tentu. Nah, kita menggunakan cara pemfaktoran. Ini telah dibahas di awal tadi ya.
pemfaktoran limit X mendekati 2, X kuadrat min 4 per X min 2 ya, limit X kuadrat min 4 per X min 2 dengan X mendekati 2, itu akan menghasilkan, nah X kuadrat per 4-nya ini, X kuadrat min 4-nya ini, kita faktorkan terlebih dahulu menjadi X min 2, dikalikan dengan X plus 2 per X min 2 ya, dengan limit X min 2, X mendekati 2, mohon maaf. Nah, di sini X min 2 dengan X min 2 di pembilang dan penyebut sama, kita hilangkan. Nah, di sini tersisa X plus 2. Nah, kita tinggal substitusi nih, X mendekati 2. 2 ini ke dalam X, 2 ditambah 2 jadi 4. Itu baru menghasilkan bentuk tentu dengan metode pemfaktoran. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang limit fungsi aljabar, kita lanjut ke turunan fungsi aljabar. Nah, di sini ada konsep dasar turunan. Jadi turunan fungsi aljabar f ditulis dengan f aksen x. Jadi tanda ini dibaca aksen ya. F aksen x di sini sama dengan delta fx per delta x. Nah, delta fx ini diperoleh dari grafik ini ya. Untuk delta f yaitu f dikali x plus h min fx per delta x-nya yaitu x plus h min x ya. Nah, sama dengan f kali x plus h min fx per h ya. Oke. Di sini kita memakai konsep limit ya, f aksen x sama dengan limit f kali x plus h min fx per h dengan x mendekati 0. Nah, atau dengan cara fx sama dengan ax pangkat n ya. Berarti turunannya yaitu f aksen x sama dengan a dikali n, dikali pangkatnya ya, x n min 1. Jadi pangkatnya dikurangi 1 jika telah diturunkan ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke turunan pertama ya. Kita menentukan turunan pertama. Di sini ada contoh, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5x kuadrat min 3x dengan menggunakan konsep turunan limit. Di sini jika ada konsep turunan limit, kita menggunakan yang ini. F aksen x sama dengan limit f dikali x plus h min fx per h ya. Nah, jadi kita substitusi nilai x plus h ke dalam x ini nih, dalam variabel ini ya. Nah, menjadi 5 dikali x plus h kuadrat min 3 kali x plus h min 5x kuadrat min 3x. Nah, di sini ya. Nah, di sini fx-nya itu tetap ini, 5x kuadrat min 3x. Setelah itu, x plus h pangkat 2 atau x plus h kuadratnya ini kita operasikan. Nah, x plus h dikali x plus h itu hasilnya x kuadrat plus 2xh plus h kuadrat. Setelah itu minus 3 dikali x itu minus 3x, minus 3 dikali h yaitu minus 3h. Selanjutnya tulis ulang 5x kuadrat min 3x. Nah, selanjutnya kita operasikan nih yang 5. 5 dikalikan dengan x kuadrat menghasilkan 5x kuadrat. Yaitu 5 dikali 2xh yaitu menjadi 10xh. 5 dikali h kuadrat menjadi 5h kuadrat. Dikurangi, jadi ini ada 3x minus 3h ya. Selanjutnya tulis ulang, yaitu dikurangi 5x kuadrat min 3x. Tulisnya. Nah, baru di sini kita mengoperasikan 5x kuadrat dikurangi 5x kuadrat, habis ya. Habis. Setelah itu minus 3x dikurangi minus 3x ya. Jadi di sini minus kali minus jadi positif ya. Min 3 ditambah 3x menjadi 0 ya, habis. Setelah itu nah, sisa lah ini 10xh plus 5h kuadrat min 3h per h. Ya, limit 10xh plus 5h kuadrat min 3h per h dengan h mendekati 0. Nah, kita faktorkan di sini. Kan di sini ada h nih 2 ya, h kuadrat, ini juga h kuadrat.
Ya, ini H kuadrat, ini H ya. Nah, kita keluarkan H-nya. Jadi 10X ditambah 5H minus 3 per H. Nah, untuk mengecek kebenarannya, kita kalikan lagi nih. H kali 10X menjadi 10XH. Balik lagi ke atas ya. H dikali 5H yaitu 5H kuadrat. H dikali min 3 menjadi min 3H. Jadi per H. Jadi sini limit 10X plus 5H minus 3 dengan H mendekati 0. Nah, jadi di sini F aksen X sama dengan 10X ditambah 5 dikali 0. Nah, 0 ini kita substitusi ke persamaan H ya. Ke H, karena di sini H bukan X ya. Jadi 5 kali H. 5 kali H, betul. H ini kita ganti dengan 0, substitusi nilai 0 ke dalam H. Nah, 5 kali 0 yaitu 0. Jadi, turunan dari fungsi fx 5x kuadrat ya, min 3x itu adalah 10x min 3. Kesimpulannya, turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 5x kuadrat min 3x yaitu 10x min 3. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat turunan fungsi aljabar. Cara menentukan hasil turunan dengan menggunakan sifat-sifat turunan di sini ya. Sifat yang pertama yaitu jika fx sama dengan k ya. Dengan k merupakan anggota bilangan real, maka f aksen x sama dengan 0. Nah, contohnya fx sama dengan 5 berarti turunannya adalah 0. Selanjutnya, sifat yang kedua, jika fx ya, fx sama dengan ax, maka f aksen x atau turunan yaitu a ya. Contohnya di sini ada, nah di sini ada jika fx sama dengan 5x, maka turunannya yaitu 5. Selanjutnya sifat ketiga, jika fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya atau f aksen x-nya yaitu sama dengan a dikali n, x pangkat n min 1. Contohnya nih, jika fx sama dengan 5x kuadrat, maka turunannya 5 dikalikan dengan 2, x ya, pangkat 2 min 1. Jadi pangkatnya berkurang ya. Sama dengan 10x jadinya. Kan x pangkat 2 min 1, 2 kurangi 1, 1 ya. Jadi x pangkat 1 adalah x. 5 kali 2, 10. Jadi 10x turunannya. Baik teman-teman, kita lanjut ke sifat yang keempat, yaitu fx sama dengan ux plus minus vx, dengan turunannya yaitu u aksen x plus minus v aksen x. Di sini ada contohnya, fx sama dengan 25 ditambah 4x pangkat 3 minus 7x. Nah, turunannya f aksen x sama dengan 25 jika diturunkan jadi 0. Kenapa 0? Kita mengacu kepada sifat pertama, bahasannya fx sama dengan k. Sini konstanta ya. K merupakan anggota bilangan real, maka turunannya adalah 0. Di sini tidak ada variabelnya. Ya, ini konstanta namanya. Nah, ini 0. Terus ditambah 4x pangkat 3. Nah, maka turunannya itu 4 kali 3 x pangkat 3 min 1. Jadi pangkatnya itu berkurang ya. 3 min 1. Jadi 3 dikurangi 1, 2 ya. Setelah itu 7x. 7x ini turunannya yaitu 7. Ya, minus 7. Sama dengan, jadi kita di sini 4 kali 3 yaitu 12. 3 minus 1, 3 dikurangi 1 pangkatnya itu 2. 12x kuadrat min 7. Baik teman-teman, untuk sifat yang kelima yaitu jika fx sama dengan u dikali v, maka turunannya yaitu u dikali v aksen ditambah dengan u aksen dikali v. Contohnya, fx sama dengan 2x kuadrat dikalikan dengan 3x pangkat 4 min 2. Nah, kita ketahui dulu nih, kita bahas U-nya yaitu 2x kuadrat. Nah, U ini 2x kuadrat ini sebagai U dan 3x pangkat 4 min 2 adalah sebagai V-nya. Nah, untuk U aksennya yaitu turunan dari U ya, yaitu 2 dikali 2x pangkat 2 min 1 yaitu 4x, dan V aksennya atau turunan dari V yaitu 12x pangkat 3.
Nah, selanjutnya baru kita menggunakan rumus yang sifat kelima ya, yaitu F aksen X sama dengan U dikali V aksen ditambah U aksen dikali V. Nah, U yaitu 2X kuadrat dikalikan dengan 12X pangkat 3 ya. 12X pangkat 3 di sini yaitu V aksennya ditambah dengan U aksen di sini 4X dan V-nya yaitu 3X pangkat 4 min 2 ya. Nah, di sini kita operasikan 2X kuadrat dikalikan dengan 12X pangkat 3 yaitu 24X pangkat 5. Jadi 2 kali 12 yaitu 24. Pangkatnya itu kita tambahkan 2 tambah 3 yaitu 5. Jadi 24X pangkat 5 ditambah dengan 4X dikalikan dengan 3X pangkat 4 ya, yaitu 12X pangkat 5 minus 8X ya. Min 8X itu dari 4X dikali minus 2. Nah, maka dari itu kita sederhanakan 24X pangkat 5 ditambah 12X pangkat 5 itu hasilnya 36X pangkat 5 kurangi dengan 8X. Jadi hasil dari turunan 2X kuadrat dikali 3X pangkat 4 min 2 turunannya yaitu 36X pangkat 5 minus 8X. Baik, selanjutnya adalah sifat yang ke-6. Jika Fx sama dengan U per V, maka F aksen X atau turunannya yaitu sama dengan U aksen dikali V dikurangi U dikali V aksen per V kuadrat. Di sini ada contoh, tentukan turunan pertama dari Fx sama dengan X plus 3 per 2X min 1, di mana X tidak sama dengan 1 per 2. Kita pembahasannya. U-nya yaitu X plus 3, turunan dari U yaitu 1, V-nya yaitu 2X min 1, turunan dari V yaitu 2 ya. Di sini kita substitusikan ke dalam sifat ke-6 ini ya, ke dalam sifat turunan yang ke-6. Nah, U aksennya itu 1 ya, V-nya yaitu 2X min 1 di sini. Selanjutnya U-nya yaitu X plus 3 dan V aksen yaitu 2 di sini. Per V kuadratnya yaitu 2X min 1 dikuadratkan. Oke, di sini lanjut 1 dikali 2X ya, 1 dikalikan 2X min 1 yaitu hasilnya 2X min 1, dan di sini X plus 3 dikalikan dengan 2 menghasilkan 2X plus 6. Jadi 2X min 1 dikurangi dengan 2X plus 6. Di sini 2X dikurangi 2X hasilnya adalah 0, dan min 1 dikurangi 6 hasilnya min 7. Jadi turunan fungsi dari X plus 3 per 2X min 1 adalah min 7 per 2X min 1 kuadrat. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang limit fungsi aljabar dan turunan fungsi aljabar, selanjutnya kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Jika mendengar kata trigonometri, berarti ada sinus, kosinus, tan ya, kayak gitu, sin, cos, tan ya. Nah, hal yang pertama kita akan bahas yaitu metode substitusi dalam limit fungsi trigonometri. Nah, di sini terdapat persamaannya yaitu limit fx di mana x mendekati a akan sama dengan f a ya. Ini terdapat dalam sifat-sifat limit ya yang telah kita bahas. Nah, di sini ada contoh. Perhatikan contoh di bawah ini. Nah, kita akan menggunakan metode substitusi. Di sini ada contoh yang pertama, limit sin 2x di mana x mendekati v per 4. Ini soalnya, nah ini akan sama dengan sin 2 V per 4. Dapat dari mana V per 4? V per 4 ini dapat dari ini, X mendekati V per 4. Jadi, V per 4 ini kita substitusi ke dalam X, atau X kita ubah dengan V per 4. Nah, sama dengan sin 2V per 4 ya. 2V itu 180 dikali 2, 180 dikali 2 berarti 360. Nah, 360 dibagi 4 itu 90. Ya, sin 90 derajat yaitu 1.
Oke, yang kedua di sini ada limit sin X per sin X ditambah cos X, di mana X mendekati 0. Nah, ini limit X mendekati 0 ya, sama dengan sin 0. Nah, karena ini metode substitusi, jadi 0 ini kita substitusi ke dalam persamaan X ya. X, di sini juga X, nah di sini juga X, kita substitusi ke dalam X ini. Sin 0 berarti kan per sin 0 ditambah cos 0. Nah, sin 0 itu 0 ya. Sin 0 juga 0 di bawah ini ya. Ditambah cos 0. Cos 0 itu yaitu 1. Jadi 0 per 1. 0 per 1 itu adalah 0. Oke. Nah, teman-teman, di sini saya sediakan sudut istimewa. Nah, untuk memudahkan teman-teman melihat ini ya, tabel di sini misalnya sin 0 itu berapa, sin 30 itu berapa ya. Ini sudut-sudut istimewa untuk acuan teman-teman mengerjakan limit fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya ada cara mengerjakan limit fungsi trigonometri dengan menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri. Nah, rumus dasar limit fungsi trigonometri ini nih, ada ini. Nah, limit sin AX per BX, di mana X mendekati 0, yaitu sama dengan A per B. Ya. Terus, limit AX per sin BX, itu juga mendekati 0 ya, X mendekati 0 sama dengan A per B. Limitan AX per BX, di mana X mendekati 0 adalah A per B sama dengan A per B. Limit AX per tan BX, di mana X mendekati 0 sama dengan A per B, dan seterusnya ya teman-teman. Nah, ini adalah limit mendekati 0 ya. Hasilnya A per B. Nah, di sini ada contohnya. Limit sin 3x per 6x, di mana x mendekati 0, sama dengan 3 per 6. Jadi kita tuliskan koefisiennya saja, 3 dan 6 ya. 3 per 6 itu kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2. Oke. Baik teman-teman, setelah kita membahas tentang limit fungsi trigonometri, selanjutnya ada turunan fungsi trigonometri. Nah, kita awali dengan membahas aturan jumlah selisih dan perkalian dengan konstanta. Itu yang pertama. Nah, di sini ada fx sama dengan k dikali u. Turunannya itu adalah k dikali u aksen. Terus ada lagi fx sama dengan u ditambah v. Itu turunannya adalah u aksen dikali v aksen. Selanjutnya ada u dikurangi dengan v. Nah, itu turunannya u aksen dikurangi dengan v aksen. Dengan k itu adalah konstanta, dan u sama dengan ux, dan v sama dengan vx. Oke. Sini ada contohnya, fx sama dengan sin x min cos x. Nah, pembahasannya u-nya itu adalah sin x, dan u aksennya adalah turunan dari sin x, yaitu cos x. Selanjutnya, v sama dengan cos x. Ini ya, cos x. Nah, untuk u aksennya yaitu turunan dari cos x, yaitu min sin x. Maka, fx sama dengan sin x dikurangi cos x, ya. Di mana fx itu rumusnya u dikurangi v ya. U dikurangi v. Maka kita menggunakan rumus u aksen dikurang v aksen untuk rumus turunannya. Nah, f aksen x sama dengan u aksennya adalah cos x, dan v aksennya yaitu min sin x. Maka kita operasikan cos x min dikurangi min sin x ya. Selanjutnya, di sini ada aturan perkalian, di mana fx sama dengan u dikali v, dengan turunannya yaitu u aksen dikali v ditambah u dikali v aksen, dengan u sama dengan ux, dan v sama dengan vx. Contohnya di sini ada fx sama dengan 2 cos x sin x. Nah, kita bahas fx sama dengan 2 cos x sin x. Kita ketahui u-nya itu adalah 2 cos x, dan v-nya yaitu sin x. Nah, untuk u aksennya yaitu turunan dari u.
turunan dari 2 cos X yaitu min 2 sin X. Selanjutnya turunan dari V atau V aksen di sini cos X. Nah, maka kita dapat simpulkan bahwasanya fungsi 2 cos X sin X itu merupakan menggunakan aturan perkalian untuk menyelesaikannya. Maka V aksen X sama dengan U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Nah, V aksen X sama dengan U aksennya itu min 2 sin X. V-nya sin X. Min 2 sin X dikalikan dengan sin X ditambah dengan U-nya itu 2 cos X. V aksennya itu cos X. V aksen X sama dengan min 2 sin 2X. Nah, ini diperoleh dari min 2 sin X dikalikan dengan sin X ya. Dan ini juga 2 cos 2X diperoleh dari 2 cos X dikalikan dengan cos X. Nah, jadi turunannya yaitu 2 cos 2X min sin 2X ya. Jadi turunannya adalah 2 cos 2X. Oke. Baik, selanjutnya yaitu yang ketiga, aturan pembagian. Di sini fx sama dengan u per v, turunannya yaitu aksen dikali v dikurangi u dikali v aksen per v kuadrat. Di sini ada contohnya, fx sama dengan cos x per sin x. Nah, kita bahas untuk u yaitu cos x dan v yaitu sin x. Nah, U aksen atau turunan dari U yaitu cos X yaitu min sin X. Turunan dari sin X yaitu cos X. Maka kita menggunakan rumus turunan dari aturan pembagian ini. Nah, kita substitusi U aksen itu adalah min sin X dikalikan dengan V. V-nya itu adalah sin X dikurangi dengan U. U-nya itu adalah cos X. Dan dikalikan dengan V aksen. V aksennya itu adalah cos X. Per V kuadrat. V kuadrat ini adalah sin X kuadrat. Selanjutnya, V aksen X sama dengan min sin X dikalikan dengan sin X, yaitu menjadi min sin kuadrat X dikurangi dengan cos X dikalikan dengan cos X, yaitu cos kuadrat X. Nah, untuk sin X kuadrat itu menjadi sin kuadrat X ya. Nah, selanjutnya kita ubah ini. Minnya kita kedepankan. Dan sin kuadrat X jadi plus ya, plus cos 2X. Nah, ini akan sama dengan min sin kuadrat X dikurangi cos kuadrat X. Bisa kita lihat di sini min dikali sin kuadrat X yaitu min sin kuadrat X, min dikali plus cos kuadrat X itu akan menjadi min cos kuadrat X. Ini akan sama saja ya. Nah, kenapa kita ubah seperti ini? Karena ada rumus. Rumusnya itu kayak gini. Sin kuadrat AX min cos kuadrat AX yaitu sama dengan A. Nah, sama dengan 1 maksudnya. Di sini. Nah, maka min sin kuadrat X plus cos kuadrat X ini bisa diubah menjadi min 1. Karena di sini min ya. Nah, 1 min 1 di sini per sin kuadrat X. Jadi turunan dari cos X per sin X yaitu min sin per sin kuadrat X. Baik teman-teman, karena materi sudah saya bahas, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai dengan selesai. Mohon maaf dari saya atas kekurangan saya dalam menjelaskan materi limit dan turunan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.